6 film Netflix tentang perselingkuhan. Nomor 3 tampilkan adegan panas vulgar. Netflix menghadirkan banyak film menarik, termasuk tentang perselingkuhan. Film ini hadir dengan berbagai tema, seperti istri yang selingkuh dan suami berbohong. Selain itu, ada juga film yang mengisahkan tentang perselingkuhan suami istri. Film ini semakin mengaduk emosi penonton dengan suguhan adegan panas vulgar yang diperankan para aktor. 6 film Netflix berikut ini contohnya. Tertarik untuk menontonnya? Berikut daftar film Netflix tentang perselingkuhan dilansir dari The Cinemaholic, Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. 1. The Player tahun 2012. The Players berfokus pada perselingkuhan pria dan kesetiaan pria yang sudah menikah. Berputar di sekitar berbagai pria yang sudah menikah dalam situasi yang berbeda, film ini menunjukkan bagaimana masing-masing, tidak peduli dari pernikahan yang sedih atau bahagia, akhirnya berselingkuh dengan satu atau beberapa pasangan. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang jujur tentang tindakan mereka dan menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan perselingkuhan. 2. Lust Stories 2018. Lust Stories adalah film antologi 4 bagian yang mengeksplorasi gejolak cinta, hubungan, dan seks di India. Satu cerita adalah tentang profesor perguruan tinggi yang sudah menikah, Kalindi yang selingkuh dengan muridnya, Tejas dengan tujuan untuk menemukan seksualitasnya sendiri. Segalanya menjadi rumit ketika Tejas mulai berkencan dengan teman sekelasnya, Natasha. Kalindi kemudian mulai cemburu pada keduanya. Kisah lain tentang Ajit, yang berselingkuh dengan pembantunya, Sudha. Hubungan berubah ketika dia memutuskan untuk menikah. Kisah ketiga adalah tentang ibu rumah tangga Rina yang selingkuh dari suaminya. 3. 365 Days 2020365 Days menceritakan Laura Biel, Anna Maria Sieklaka, adalah seorang eksekutif bisnis berprestasi yang hubungannya dengan pacarnya menjadi membosankan dan dipenuhi dengan perselingkuhan. Dia kemudian diculik oleh Massimo Torricelli, Michele Morrone, mafia dari keluarga Torricelli. Massimo pertama kali melihat Laura 5 tahun yang lalu dan terobsesi padanya sejak itu. Massimo menculik Laura selama 365 hari ke depan sampai dia menyukai dan memiliki perasaan untuknya. Setelah upaya awal untuk melarikan diri, Laura kemudian menyadari bahwa usahanya itu sia-sianya, dan tidak punya pilihan selain menerima keadaannya saat ini. Mengikuti trilogi 50 Shades, 365 Days adalah upaya lain untuk menggambarkan subkultur BDSM di layar lebar. 4. No Other Woman, 2011. No Other Woman merupakan film Filipina yang menceritakan Derek Ramsay, istrinya Charmaine Christine Reyes, dan Cara Ann Curtis. Ram dan Charmaine adalah pasangan yang bahagia. Tapi setelah Ram bertemu Cara, hal-hal mulai berubah di antara mereka. Dengan bantuan Cara, Ram berhasil mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan resor ayahnya. Ram menghabiskan malam bersama Cara. Setelah Charmaine mengetahuinya, dia memutuskan tidak akan kalah dari seseorang dengan mudah dan melakukan perlawanan terhadap wanita kaya itu. 5. Newness 2017. Newness menceritakan Martin dan Gabriela yang bertemu melalui aplikasi kencan online. Setelah kencan pertama, mereka kembali ke apartemen Martin dan berhubungan seks. Hubungan keduanya pun semakin dekat hingga Gabriela memutuskan pindah bersamanya. Namun, keadaan segera berubah menjadi lebih buruk ketika Gabriela dan Martin mulai bertengkar dan suatu hari, mereka akhirnya tidur dengan orang lain. Kemudian, keduanya mengakui perselingkuhan mereka satu sama lain dan memulai hubungan terbuka. 6. My Teacher, My Obsession, 2018. My Teacher, My Obsession mengikuti Riley yang berusaha mencari teman setelah pindah ke sekolah baru. Namun, dengan ayahnya menjadi guru di sekolah yang sama, Riley melihat sebagian besar siswa perempuan terobsesi dengan ayahnya. Termasuk Kila, satu-satunya teman Riley di sekolah itu. Kila memulai obsesi yang tidak sehat dengan ayah Riley dan mulai merencanakan bagaimana cara memilikinya. Menjadi satu-satunya orang yang mengetahui motif Kila, tugas menyelamatkan ayahnya berada di pundak Riley saat dia berhadapan dengan temannya.